Ujian nasional tahun ajaran 2016 kini telah usai. Walau sudah bukan menjadi faktor penentu kelulusan, sejumlah kendala masih kerap kali terjadi. Ujian nasional berbasis komputer atau UNBK yang kadang-kadang minim kecurangan, nyatanya belum bisa menyelesaikan permasalahan. Selain masalah teknis terkait server dan listrik, ditemukan juga berbagai kecurangan lainnya seperti beredarnya foto soal UNBK di media sosial. Menanggapi hal tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan mengatakan penyebaran foto soal UNBK tidak berdampak pada pelaksanaan ujian nasional. Walau terdapat persamaan materi ujian, namun hal itu tidak lebih dari 20%. Sementara bocornya soal ujian nasional juga terjadi di berbagai daerah, salah satunya di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat hal itu, 2 kepala sekolah yang terbukti terlibat dalam peredaran kunci jawaban ujian nasional dicopot dari jabatannya. Lalu, mungkinkah ujian nasional bisa berjalan bersih dan jujur? Atau bahkan masalah klasik seperti bocornya soal ujian menjadi tradisi di dunia pendidikan Indonesia? Ya pemirsa, Lansto kali ini kita akan membahas topik terkait bocornya soal ujian nasional. Dan bersama kami sudah hadir narasumber pemerhati pendidikan Bapak Doni Kusuma. Dan juga kita telah bergabung dengan Kepala Pusat Penilaian Pendidikan Kapus Pendik dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nizam. Selamat siang Pak Nizam. Selamat siang Pak Nizam. Nampaknya ada gangguan teknis, mungkin kita nanti akan ke Pak Doni dulu ya dengan Pak Nizam. Selamat siang Pak Doni. Selamat siang Pak Doni, ini kalau kita lihat terkait dengan ujian nasional berbasis komputer. Betul. Ini sudah dimulai sejak 2014 ya. Dan ini kenapa, tapi masalah terkait dengan kebocoran tidak hanya pada saat ujian nasional berbasis komputer saja, tapi sudah ada di sebelum-sebelumnya. Nah, ini Anda melihatnya seperti apa terkait dengan ini? Dari tahun ke tahun saya melihat penyelenggaraan ujian nasional ini persiapannya semakin baik ya. Kalau kita secara umum melihat memang persiapan mulai dari logistik sampai kemudian bahkan yang UNBK tahun ini sudah relatif lebih baik daripada tahun sebelumnya yang dikelola secara sekitar waktu pendek ya, hanya 4 bulan. Nah, yang UNBK tahun ini persiapannya kan 1 tahun. Jadi sudah ada simulasi, siswa sudah berlatih, sehingga relatif kalau saya lihat lebih baik, sehingga persoalan-persoalan yang besar itu tidak terjadi kecuali beberapa server ya. Hari pertama ada beberapa yang down, lalu kemudian hari kedua sudah bisa dihandle. Bahkan di Jakarta pun hari pertama sempat ada yang mundur sampai 35 menit karena tidak bisa kontak dengan server pusat. Tetapi secara umum saya melihat ujian nasional tahun ini sudah lebih baik ya. Itu sudah yang lebih pertama. baik. Nah, mungkin tidak karena topik kita juga UN bocor lagi seperti itu. Seperti ini juga seperti momok setiap tahun. Betul. Kekhawatirannya setiap UN apakah ada celah untuk kebocoran itu. Tadi Pak Doni menyampaikan ada simulasi yang sudah dilakukan, persiapannya cukup panjang. Apakah adanya simulasi ini juga jadi salah satu celah untuk menyebar ada kebocoran atau mungkin dari tryout kebocoran itu terjadi dari ada dua model ya Mbak ya. Jadi kalau yang berbasis kertas itu akan sangat mudah karena yang berbasis kertas itu dalam laporan kami bahkan pada bulan Januari pun itu di Cimahi sudah ada tawaran-tawaran untuk jual beli jawaban ataupun soal. Jadi kami tahun ini menerima sekitar 40 lah laporan dari Serikat Guru di Indonesia yang tersebar terkait dengan kebocoran-kebocoran lalu persoalan-persoalan pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer. Memang kebocoran soal ini masih mendominasi dan modusnya hampir sama dari tahun ke tahun. Artinya ada orang yang menawarkan jawaban-jawaban tertentu dengan harga tertentu dan kemudian ada sekolah yang tergiur. Tetapi ini kan kami hanya menerima laporan-laporan dan melihat data-data ini dari saksi mata, dari pengawas, dari siswa gitu. Sehingga kita sebenarnya apakah ini benar atau tidak sampai sekarang kita belum bisa memverifikasi. Seperti itu. Silakan. Artinya ada sindikasi di sini yang terjadi karena ada juga koordinator penyebar kunci jawaban seperti itu Pak Doni. Jadi ada indikasi seperti itu di beberapa sekolah, ada yang koordinatornya seperti itu sehingga siswa pun akhirnya urunan seperti itu. Maka kita juga kenapa ini selalu terjadi gitu. Sementara yang untuk yang berbasis komputer tampaknya selama ini kami belum ada laporan untuk
bagaimana membocorkannya. Tetapi dari pengalaman anak-anak kemarin, ternyata ada beberapa masukan yang mungkin perlu diperhatikan juga oleh pemerintah, bagaimana mengantisipasinya. Gitu. Oke, kita coba kembali menghubungi Pak Nizam. Selamat siang Pak Nizam. Selamat siang, Mbak. Iya, Pak Nizam, ini terkait dengan kebocoran soal ujian nasional yang kembali terjadi di tahun 2016. Sejauh ini, Kemendikbud mengatakan bahwa dari Kemendikbud bilang ada terima 184 pengaduan ujian nasional di 2016 ini. Apakah itu salah satunya juga terkait dengan masalah kebocoran ini? Iya, kami menerima beberapa laporan dan dari masyarakat, dari sekolah, sebagai inspektorat terjunkan ke lapangan, juga kami bekerjasama dengan ombudsman. Tapi yang lebih canggih lagi, yang lebih mendalam lagi, kami juga melakukan analisa dari pola jawaban siswa ya. Kalau tahun lalu itu kan kita menerbitkan integritas ujian nasional itu berdasarkan pola-pola dari jawaban siswa yang mengindikasi adanya kecurangan. Itu kalau melihat yang tidak indikasi ada kecurangan itu yang kemudian diapresiasi 1000 sekolah. Jadi banyak sekali sekolah-sekolah yang masih terindikasi adanya kecurangan tadi. Jadi kalau dari 80.000 yang mendapat apresiasi 11.000, jadi yang buahnya sisanya itu masih ada kecurangan-kecurangan dari yang skalanya siswa sampai yang skalanya berjamaah. Nah itu yang ingin hapus ya, ingin hapus dari bumi Nusantara tercinta ini. Jadi kita ingin nomor 1 itu adalah integritas, nomor 2 itu adalah integritas, nomor 3 itu adalah integritas. Prestasi itu akan datang dengan kerja keras. Itu yang ingin kita tekankan. Pak Nizam, artinya ini terkonfirmasi jika memang pelaksanaan ujian nasional 2016 ini memang telah terjadi ada kebocoran soal lagi. Itu di daerah mana saja, Pak? Dan ini terjadi untuk UNBK atau UNKP juga terjadi seperti itu? Ya, yang namanya kebocoran itu kan mungkin bukan pentingnya kebocoran ya. Bisa kecurangan itu kan terjadi, anak saling mencontek, bisa terjadi ada yang membantu, kemudian ada yang terjadi itu ambil dulu kemudian dikerjakan. Kalau yang namanya bocor itu kan seolah-olah dari sumber di atasnya ada yang bocor gitu ya. Di pemerintah selama ini itu contekan itu muncul ujian mulai. Jadi artinya kan itu dikerjakan pada saat itu, mungkin pagi hari ketika soal didistribusikan, ada yang mengambil soal, mengajarkan, membagikan. Gitu. Jadi sejauh ini pola yang paling umum terjadi adalah seperti itu. Dan kita juga mengapresiasi kepolisian yang bertindak cepat. Jadi calo-calo itu ya, calo-calo yang menjanji memberikan jawaban dan sebagainya itu kan alhamdulillah sudah tertangkap. Kemarin yang di Sopeng, kemudian yang di mana kemarin Jawa Tengah juga ada. Ini kita apresiasi, jadi kita ingin membangun kesadaran publik bersama masyarakat bahwa tidak lagi zamannya untuk melakukan kecurangan tersebut. Jadi saya lebih suka menyebut kecurangan daripada kebocoran sebenarnya. Ya, ini kalau ada juga laporan juga Pak di daerah seperti di Sumatera dan juga ada juga di daerah di Medan di Sumatera Utara. Memang ada seperti sindikat dan Makassar juga yang sudah ada kasusnya kemarin ini. Ada jual beli kunci jawaban seperti itu, nampaknya ini seperti sudah menjadi sebuah sindikat seperti itu. Apa yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud untuk masalah ini? Ya, yang utama dan pertama kita harus bangun itu adalah bentengnya. Jadi seperti calo kartis ya. Calo kartis itu selama masih ada yang mau beli dari calo, calonya akan selalu berkeliaran dan berusaha, namanya juga hukum ekonomi ya. Ini yang pertama harus kita bangun adalah bentengnya. Anaknya sendiri harus tidak tergoda dengan segala macam usaha-usaha jalan pintas itu. Nah, spirit itu yang harus kita bangun. Kalau kita melihat ilustrasi gampang aja lah. Kita pakai sepatu bagus ke tempat ibadah aja bisa keluar sepatunya hilang loh di sini. Kita HP tertinggal di terminal, jangan harap bisa ketemu lagi. Sementara kalau kita melihat di negara-negara yang tingkat integritasnya sudah tinggi, itu mau komputer ketinggalan di kelas saja nggak ada yang ngambil, malah dikembalikan pada pemiliknya. Itulah yang ingin kita bangun, masyarakat yang sadar akan integritas. Jadi menurut saya ini masalahnya itu tidak hanya sekedar kecurangan tadi, tapi ini masalahnya adalah masif ya. Secara artinya maksud saya membutuhkan revolusi mental dari semua pihak.
Jadi jangan hanya memandang sekolahnya, tapi juga bagaimana lingkungan kita mengajarkan itu. Serobot main serobot, kita melihat di jalan juga begitu, kita melihat di antrian juga begitu, kita melihat juga di percaloan juga begitu. Jadi itu yang ingin kita rubah dengan revolusi mental. Nah, yang pertama kita bangun adalah benteng anak-anaknya sendiri dari sekolah itu menjadikan zona yang berintegritas. Kalau anak-anak itu tidak tergoda dengan jalan pintas, maka apapun juga yang calo-calo itu akan mati dengan sendirinya. Ya, ujian nasional ini bukan jadinya satu-satunya penentu kelulusan saat ini, tapi tetap saja mungkin anak-anak kita ini ataupun dari pihak sekolah memberi peluang untuk adanya kebocoran soal itu masuk, ini tetap terjadi. Apa tanggapan Pak Nizam terkait hal itu, Pak? Ya, itu fakta dan itu yang terus kita petakan ya. Karena itu kan dari tahun 2015. Itu kalau tahun-tahun sebelumnya itu kan kalau ada laporan kebocoran malah pemerintah menutupi dan sebagainya, bahkan yang melapor malah dibully oleh beberapa pihak. Tahun lalu itu malah justru kebalikannya, pemerintah yang melaporkan ini loh sekolah yang sudah jujur, ini loh sekolah yang masih ada kecurangan, itu yang justru kita laporkan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menyadarkan publik. Tahun kemarin kan kita berikan apresiasi pada 11.700 sekolah yang indikasi curangannya itu sudah bisa dikatakan rendah begitu ya. Nah, itu kita berikan apresiasi. Sekarang orang tua bisa lihat ke sekolah putrinya, di sana ada sertifikat nggak, ada plakat itu nggak. Kita minta pada sekolah itu untuk memasang itu plakat itu. Sehingga orang tua akan ikut mengontrol, menjaga. Loh, ini sekolah anak saya kok ternyata tidak dapat plakat ya. Ada apa ini dengan sekolah anak saya? Nah, itu yang ingin kita bangun kesadarannya. Baik. Jadi kita mulai. Kalau kita hanya berbicara, datangkan polisi, datangkan pengawalan, itu superficial. Tetap saja yang hanya kecurangan bisa terjadi. Tidak ada anak-anak dari guru dan dari para pendidik sendiri. Oke, baik. Berarti pengawalan sudah dilakukan, semuanya juga sudah dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebocoran. Dan kita tahu juga salah satu alasan Kemendikbud menerapkan ujian nasional berbasis komputer ini adalah untuk meminimalisir terjadinya kebocoran-kebocoran ini juga kan. Nah, tapi kan kita lihat memang sekarang bagaimana akhirnya evaluasi yang telah dilakukan Kemendikbud. Apakah kebocoran itu terjadi pada saat karena memang sekarang tidak semua daerah menggunakan sistem UNBK ini juga. Masih ada juga yang menggunakan sistem ujian nasional berbasis kertas dan pensil. Kita akan menjawabnya atau kita akan membahasnya lebih lanjut lagi terkait dengan ini usai jeda pariwara.